Shalom, selamat pagi. Shalom, saudara-saudara yang terkasih, mari kita memuji Tuhan. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin.
Amin. Shalom Bu Reni, Pak Franyanto, selamat pagi. Cece Emi, selamat pagi. Bu Foni, Pak Paulus Hartono, selamat pagi. Pak Henry, Bu Viken, selamat pagi. Bu Ruli, Pak Mei, Tasya, Elo, good morning. Semua yang sudah bergabung di hari ini, Pak Musa, Bu Eliana, good morning semuanya ya. Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Jessica, Albert, selamat pagi. Ayo kita baca Daniel 6 ayat 2 sampai 11. Daniel 6 ayat 2 sampai 11. Daniel 6 ayat 2 sampai 11. Daniel 6 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun untuk sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Amin. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku raja, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Amin. Amin. Ya. Kita baca sekali lagi ayat 11 ya. Daniel 6 ayat 11.
Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon 11 kepada Allahnya. Ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Amin. Amin. Selamat pagi Bu Titik Sulistiani, Esther, Sepsi, Pak Anton, selamat pagi. Kita memiliki respon penuh syukur enggak ya? Pertanyaan pagi hari ini. Respon Anda ketika mengalami masalah itu apa? Muring-muring, marah-marah, ngomel-ngomel, atau penuh ucapan syukur? Ada kisah seorang pelaut Australia bernama Timothy dapat bertahan hidup selama 3 bulan dengan hanya mengandalkan ikan mentah dan air hujan. Karena kapalnya rusak oleh badai dan terombang-ambing di Samudra Pasifik, hampir 2000 km dari daratan. 3 bulan saudara cuma makan ikan mentah dan minumnya air hujan di sebuah kapal sendirian saudara ya. Tetapi walaupun ia sempat putus asa, akhirnya ada kapal penangkap tuna dari Meksiko yang lewat, dan dengan tubuh yang sangat kurus dan terpapar cuaca, maka Timothy diangkat, diselamatkan, dan Timothy menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kapten kapal dan perusahaan perikanan yang telah menyelamatkannya. Puji Tuhan. Jadi ia bisa diselamatkan setelah 3 bulan terkatung-katung karena kapalnya rusak ya oleh badai dan terombang-ambing di lautan. Timothy mengucap syukur setelah mengalami cobaan berat, dan Daniel menunjukkan juga sikap hati yang penuh syukur sebelum, selama, dan setelah krisis yang dialaminya. Jadi 2 orang mengalami krisis. Yang membedakan adalah Timothy mengucap syukur setelah diselamatkan. Tapi Daniel senantiasa bersyukur sebelum, selama, dan setelah krisis yang dialaminya. Daniel bersama bangsanya dibawa dari Yehuda ke pembuangan di Babel ya. Kalau saudara mau baca, nanti baca Daniel 1 ayat 1 sampai 6. Tetapi kemudian Daniel diangkat menjadi pejabat pemerintahan di Babel. Ia diancam oleh para pejabat lain yang menginginkan kematiannya. Ternyata mereka iri hati ya. Kok ada seorang buangan bangsa lain diangkat jadi petinggi negara ya. Dan pejabat lainnya sangat iri hati dan ingin membunuhnya. Ketika dicari kesalahan, tidak ada. Tidak didapati kesalahan. Kecuali dalam hal beribadah. Nah, jadi alasan ibadah ini mereka akhirnya mengusulkan satu undang-undang yang kontroversial ya. Dalam berapa? 30 hari harus menyembah kepada raja. Tidak boleh menyembah kepada yang lain. Ternyata Daniel tidak melakukan karena ia memilih untuk tetap menyembah kepada Allahnya, Adonai, Elohim. Ia berlutut berdoa. Kita baca ayat 11. Mungkin ayat 10 ya, karena di gadget ini lain. Ayat 11 di kitab. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem.
3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya, jadi ketika justru peraturan itu dibuat, diundangkan, maka di hari itu juga Daniel tidak takut ya. Ia tetap memuji, berdoa kepada Allahnya. Yang luar biasanya yaitu seperti yang biasa dilakukannya. Jadi kebiasaan yang sangat baik. Walaupun tidak ada masalah itu, dia tetap berdoa. Selamat pagi Pak Yusak, Bu Ineke. Jadi walaupun ada undang-undang, walaupun tidak ada undang-undang, ia tetap berdoa kepada Allahnya. Ia mengucap syukur dan sikap hatinya yang penuh syukur itu diberkati Tuhan. Pada akhirnya setelah krisis lewat, nyawa Daniel terselamatkan, bahkan diberi kehormatan. Ya, siapa saja yang melawan Allahnya Daniel akan dihukum. Raja bisa tahu bahwa Allahnya Daniel adalah Allah segala Allah ya. Daniel akhirnya melayani 5 raja ya, luar biasa saudara ya. Pertama Nebukadnezar, kedua Merodak, ketiga Belshazzar, keempat Darius, dan kelima itu Sirus. Dari 5 raja yang bertahta ini, dia tetap sebagai perdana menterinya ya. Siapa yang punya presiden terus perdana menterinya pancet? Rasanya nggak ada ya. Setiap pemilu ya paling 2 kali putaran ya. 3 kali lah. Atau 2 kali kesempatan. Tapi kalau sampai 5 kali ini, kalau bukan punya hikmat yang luar biasa dan disertai Allah yang luar biasa pula, maka ia akan kokoh kedudukannya. Ia senantiasa mengucap syukur, sikap hatinya yang penuh syukur itulah yang menjadi berkat. Nah, hari ini ayo kita tidak perlu ngomel-ngomel lagi ya. Walaupun ini hari terakhir, mungkin saudara harus ngelihat ATM terus ya. Ada dana masuk apa enggak untuk menggaji karyawan, untuk kulaan, untuk membayar tagihan dan sebagainya. Saudara bolak-balik lihat kok belum ada ya. Ayo kita bersyukur bahwasanya saudara diberi kesehatan, saudara bisa hidup, saudara bisa buka usaha, saudara bisa bekerja. Ayo tetap bersyukur. Mungkin ada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang menyulitkan saudara, tetapi ayo mengucap syukur dan tetap memuji Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupmu. Hari-hari ini memang hari-hari yang sulit. Ketika kita mungkin dalam kesesakan, ternyata ada angin badai ya, yang menumbangkan pohon-pohon, dan bahkan ada mobil yang diparkir lah kok tertimpa dahan-dahan pohon, ya pasti rusak dan pasti membutuhkan dana untuk dibetulin ya. Maksudnya sudah jatuh ketimpa pohon. Lah, kita harus mengucap syukur ketika juga banjir masuk ke rumahmu karena selokan terlambat dibersihkan ya. Ataupun memang air laut sedang naik pasang sehingga sungai penuh juga ya. Di perumahan kami itu dipastikan kalau di depan Lipo itu pasti banjir ya. Walaupun sekarang sudah dipasang rumah pompa. Karena apa? Jalan tol yang di atasnya itu terlalu pendek ya. Jadi tidak memenuhi daripada kontainer yang lewat. Mungkin dulu waktu survei kurang baik surveinya ya. Tidak disurvei bahwa di situ dilewati kontainer saudara dengan ketinggian tertentu ya, sehingga bolak-balik itu kontainernya menabrak daripada jalan tersebut. Ya, kalau jalan itu mau dirobohkan kan tidak masuk akal ya, terlalu besar biayanya. Jadi akhirnya jalan rayanya yang dikeruk, direndahkan lebih rendah dari jalan-jalan yang selanjutnya. Akhirnya apa? Ya jadi kubangan saudara, danau. Kalau hujan jangan lewat situ ya.
Kalau sepeda motor dipastikan sudah pasti mogok. Ya jangan lewat situ tunggu 4 jam saudara. Nggak tahu Pak, mantan Pak RT ini kok menghitung jam. Ya, saya pernah mulai itu banjir sampai selesai itu saya di situ ya, sampai jam berapa baru surut itu ya. Kalau hujannya tidak deras ya paling 2 jam, tapi kalau hujannya sangat deras bisa 4 jam, mungkin bahkan lebih. Ya, jadi cari jalan alternatif saja. Bagaimana respon penduduk di sekitarnya? Mau pindah? Ya silakan pindah. Tapi mau jual rumah sulit untuk mencari pembeli ya. Dengan harga yang baik tentunya. Maka terjadilah di situ kerumpelan. Dalam arti apa? Penderitaan di musim hujan ya. Penderitaan di musim hujan, macet, knalpotnya kemasukan air dan sebagainya. Makanya hindari daerah Lipo. Kalau di Sidoarjo ya, pas Anda mau ke daerah barat Sidoarjo, tunda dulu ya, tunggu hujan reda dan 4 jam lagi baru jalan ya. Ring roadnya jauh sekali sih puterannya. Iya, tidak bisa. Jadi selamat pagi Bu Elias, Pak Elias. Halo Bu Sarah, Pak Sihombing di Balam Riau ya. Kalau hujan deras ya pasti banjir di Balam Riau ya. Tapi biasakan mengucap syukur. Nah, sebagaimana ditulis oleh Rasul Paulus, kiranya Allah menolong kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Nah, yuk kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Ya, dalam segala hal. Baik dalam susah, baik pun dalam senang, harus bersyukur. Hari-hari ini hari-hari Thanksgiving Day ya. Kemarin kita sudah belajar bagaimana Presiden Amerika punya adat kebiasaan untuk melepas kalkun. 2 ekor kalkun supaya nggak disembeli ya, makan stik kalkun ya. Tapi mereka dikasih amnesti ya. Dikasih amnesti untuk tidak dibunuh ya, jadi dipelihara sampai akhir hayat sebagai tanda ucapan syukur ya. Kita mengucap syukur kalau kita masih hidup, amin. Walaupun mungkin dompetnya kosong di terakhir bulan, tanggal tua terakhir, mungkin juga belum ada, nunggu transferan dari para pemberi dana ataupun yang membayar piutang ya, tapi belum masuk. Jangan dilihat terus ATM-nya ya, dibiarin aja, nanti kan terisi sendiri, amin. Kita bersyukur, atau ATM-mu angkat saja ke atas. Percaya bahwa Tuhan yang memberikan berkat-berkatnya. Di dalam pengucapan syukur maka akan ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Kita mengucap syukur dapat melalui tahun 2024, kurang 1 bulan lagi. Kita boleh sehat, kita boleh tetap melayani Tuhan, kita boleh berjalan bersama Yesus. Itu wow banget gitu ya. Kita hitunglah mulai Januari tahun 2023 apa saja kejadian, baik itu susah maupun senang. Ayo dilihat kalendernya kembali ya. Ini kan kalender 2024 ini ya. Nah, ini kita lihat kembali supaya kita bisa menyukuri apa yang sudah Tuhan beri ya. Hari di tahun 2024 itu adalah hari-hari di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan ya. Kalau Tuhan itu yang maha mulia menyatakan, oh luar biasa. Mulai Januari apa saja yang saudara catat di agendamu. Februari, Maret, April, Mei, Juni, ya, Juli, Agustus, September,
Oktober, November, akhirnya Desember nanti dicatat. Setelah itu jangan dibuang ya, disimpan, nanti tahun 2025 dibandingkan peristiwa yang terjadi di 2024 dan 2025 ini banyak mana ya. Jika saudara sudah mengucap syukur, nah apa berkat-berkat yang kita terima ya, tentu luar biasa. Amin. Walaupun hari mendatang tidak lebih baik daripada hari ini, tetapi harinya tetap sama kan. Tuhan tetap memberi hari yang sama 24 jam, tidak pernah berubah. Maka kalau kita melihat Daniel bisa melayani 5 raja, masa kita melayani 1 raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan, mau patah arang ya? Jangan. Hamba-hamba Tuhan mungkin yang kesulitan, minta izin kesulitan, mau membangun kesulitan, semua serba sulit ya. Tapi Allah kita bukan Allah penyulit ya. Allah memberi kesulitan itu, mengizinkannya supaya kita melihat kemuliaan Allah di dalam hari-hari kita berjalan bersama Allah. Amin. Amin. Saya yakin dan percaya Bu Sarah di Bu Elsa di Balam Rio lebih lagi melihat kemuliaan Tuhan ya. Dimana keadaan di sana yang mungkin serba minim, tetapi Tuhan tetap ada menyertai. Amin. Shalom Pak Saiman, Bu Saiman. Shalom. Sudah sembuh. Amin. Ya kan? Nah, hari-hari ini mendung menggelayut, tetapi saya percaya kita semua sehat. Amin. Haleluya. Ini Bu Sarah ngomong mulai Januari sampai November saya lingkari tanggal yang mempunyai momen berkesan baik suka maupun duka. Ya itu, kita melihat perjalanan sejarah dalam hidup kita kan. Kalau dulu Tuhan menolong, hari ini pun Tuhan pasti menolong. Amin. Amin. Besok pasti Tuhan juga menolong. Amin. Karena Allah itu setia, tidak berkesudahan kasih setianya. Amin. Amin. Bu Sarah, paket TV sudah diantar kemarin ya. Tak tahu kapan tibanya. Mungkin paling enggak ya seminggu lagi paling lama ya. Sudah dipacking paket TV ya. TV ada seorang hamba Tuhan yang memberkati gereja GAP Balam Rio dengan TV walaupun bukan LCD ya, walaupun bukan LED tapi LCD untuk puji-pujian ya, perlu untuk puji-pujian. Karena kalau pakai apa itu sorot itu bohlamnya aja harganya hampir 5 juta ya. Jadi mending beli TV gitu loh ya, daripada itu apa pakai overhead projector itu lampunya kalau sudah mendrip itu harus ganti lampu ya. Bukan layarnya yang salah tapi lampunya yang sudah habis expired, usianya habis. Bilangnya matanya itu. Matanya sudah habis. Nah, itu kalau beli bohlamnya itu sama dengan beli TV 2. Coba bayangkan saudara bisa beli TV di belakang juga di depan untuk membaca teks ya. Nah, itulah Tuhan itu baik. Tetapi ketika seorang hamba Tuhan berkata, aku tidak pakai TV ini lagi, kirim aja ke Balam Rio. Puji Tuhan. Semua baik kan? Nanti buat Natalan bisa tidak ngerepek dari apa itu kertas ya. Tidak usah ngetik-ngetik fotokopi, tapi menikmati TV baru sudah dibelikan seluruh perangkatnya kabel HDMI dan bahkan pakai flash disk untuk apa itu, untuk PowerPoint, untuk apa itu, untuk nyanyi ya. Jadi bisa puji Tuhan nanti untuk Natalan bisa sukacita. Amin. Kita menyambut Natal, hari-hari Advent, menyambut kedatangan Tuhan. Kita mungkin mulai bersih-bersih rumah ya. Rumah kami kemarin kami bersihkan ya. Yang di dalam memang sudah lumayan bersih, tapi yang di luar ampun, ya ampun, bisa dua pick up ya. Ini ketawa, tukang nyusu ya. Dua tukang nyusu ya.
ada cetakan-cetakan kue yang rontok dari lemari ya, dan sudah tiba-tiba pecah semua ya. Maksudnya itu plastik kalau disimpan itu pecah semua. Jadi nggak usah nyimpen ya. Saya katakan the rule of rumah tangga, kalau barang 6 bulan nggak dipakai, ya sudah berikan orang atau dibuang saja supaya nggak nyusuh. Ayo hari ini siapa yang mau bersih-bersih rumah? Karena saya sudah meneliti rumah yang bersih ya. Mereka nggak tahu kalau saya juga meneliti rumahnya gitu ya, supaya dapat hadiah nanti ya. Oke, dibersihkan ya rumahnya ya. Oke, Bu Foni sudah bersih-bersih tokonya. Yang 6 bulan tidak terjual sudah dijual murah-murah aja ya. Oke, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Ya Tuhan, kami mau ya meneladani Daniel. Ya, setiap hari dia sudah biasa berdoa kepada Tuhan, memuji Tuhan. Ya, saat dia mendapatkan ujian, pencobaan, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan, dan dia masuk ke kamarnya, di tingkat langit ada di lotengnya ada sebuah ruangan untuk yang menghadap Yerusalem untuk dia berdoa. Itulah kami mau melakukannya seperti itu. Walaupun kami dalam keadaan baik, kami tetap berdoa. Apalagi dalam keadaan yang tidak baik, lebih-lebih kami pasti tetap berdoa. Karena sudah terbiasa seperti Daniel, kami setiap hari berdoa. Karena itu kami selalu mengucap syukur baik keadaan baik maupun nggak baik. Dan kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah pelihara kami mulai Januari sampai November ini, dan besok sudah masuk Desember dan akhir tahun, sehingga kami bisa melewati tahun 2024 ini dengan baik menuju ke tahun 2025. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu dalam tahun 2024 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami berdoa Bapa kepada Engkau Allah yang luar biasa. Kami senantiasa membawa ucapan syukur kami di hati kami Tuhan. Bersyukur karena kesehatan, bersyukur karena hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kekayaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Jika di antara kami ada yang sakit, kami percaya Engkau Yehova Rafa yang menyembuhkan dengan sempurna. Kami juga berdoa untuk kami yang membutuhkan dana di akhir tahun ini, baik untuk nanti perayaan Natal gereja-gerejamu Tuhan, baik juga untuk kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkau pasti memberkati kami berlimpah-limpah. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hari-hari ini ke dalam tangan kasih-Mu dengan penuh ucapan syukur. Kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, 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 amin. Haleluya. God bless you semuanya. Besok kita ibadah, kita ketemu lagi hari Senin. Tetap sehat, tetap semangat. Cayo, baik yang nanti siang, nanti malam bergabung di channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin, amin, amin.